lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Dan sabdamu yang beri kekuatan, dan sabdamu yang beri kehidupan. Firman-Mu kekuatan, Firman-Mu kehidupan.
sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, tetap dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Jauh langit, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur kembali pagi hari ini buat anugerah-Mu. Kami kembali boleh bersekutu, memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami jadikan hati kami seperti. Silakan Tuhan berbicara, mengajari kami semua. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami menginginkan Engkau lebih dari segala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan. Kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik. Mau sharing pagi ini. Nih. Apa? Sharing. Tanya Pak. Orang yang disuruh sharing. Baik. Sharingnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang engkau semua dibuat melihat dan mendengar. Besok engkau semua akan menerima, dan lebih dari itu engkau akan sangat diberkati. Jadi bukankah kontras adalah sesuatu yang paling berharga?
dampak pekerjaan penaklukan pada zaman sekarang dicapai melalui watak pemberontakanmu yang bertindak sebagai kontras. Artinya, klimaks peristiwa kedua hajaran dan penghakiman adalah menggunakan kekotoran dan pemberontakanmu sebagai kontras yang memungkinkanmu untuk melihat watak Tuhan yang adil. Lihat saudara ya. Jadi saudara, konsep ini bertentangan dengan konsep sebelumnya yang diketahui oleh kebanyakan daripada orang percaya gitu. Ya. Konsep dengan menggunakan kekotoran atau pemberontakan manusia, menjadikannya sebagai kontras gitu. Ingat, manusia menjadi kontras karena Tuhan datang. Kan terang itu datang, kan akan tersingkap semuanya. Itu. Nah, kebanyakan dari kita atau dari yang disingkapkan, karena kan penyingkapan itu terjadi juga gitu ya, bagi semua manusia, bukan hanya bagi kita. Nah, jadi kebanyakan orang ketika disingkapkan, kebanyakan pakai topeng. Sama seperti Musa memakai penutup wajah, menutupi wajahnya karena kehilangan kemuliaan itu. Jadi kan, manusia juga kebanyakan begitu, ya, dengan menutupi. Padahal Tuhan sedang datang menyingkapkan. Ini loh adanya. Nah, kita sering bergumul supaya kelihatan baik di hadapan manusia yang lain. Hingga juga berusaha menutupi, bahkan bertekad kuat gitu. Bagaimana supaya menjadi baik? Itulah yang dialami oleh Paulus gitu. Sampai firman datang kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Dia mau tetap kelihatan semangat. Dia mau tetap kelihatan rasanya dia tidak pernah mundur. Oke? Namun nyatanya dia didesak terus gitu. Sampai akhirnya dia menyerah. Di akhir hidupnya ya. Ya, perhatikan. Jika engkau semua sekali lagi taat selama peristiwa kedua penghakiman dan hajaran, maka keseluruhan watak Tuhan yang adil akan ditunjukkan kepadamu secara terbuka. Nah, justru baru bisa melihat watak Tuhan yang sesungguhnya. Baru bisa melihat kekudusan Tuhan yang sesungguhnya. Baru bisa melihat kasih Tuhan yang sesungguhnya. Karena kalau tidak, manusia itu akan tetap bergain dengan Tuhan. Bergain itu artinya selalu mengatakan bahwa dia sudah melakukan ini dan itu. Apa balasanmu? Nah, aku sudah mengasihi, sudah melayani. Apakah balasanmu? Itulah konsep yang masih terus dipegang oleh manusia. Jadi, sementara manusia itu tidak mau menghidupi firman. Kalaupun mau menghidupi firman, itu yang sesuai dengan konsepnya. Nah,
Jadi saudara, selama beberapa waktu belakangan ini saudara, konsepnya itu, konsep kita yang sebelumnya itu dikacau balaukan. Apakah kita mau mendengarkan firman? Di sini saudara, baru ketika kita tersingkap semuanya. Iya, karena kita nggak mengerti kenapa orang membenci kita, kenapa orang salah mengerti tentang kita. Kita nggak mengerti. Jadi sebetulnya konsep kita yang lama yang sedang dibongkar. Makanya jangan keraskan hatimu. Udah ikutin. Jangan juga bilang aku nggak keras kok. Sudah, dengan cara baik pun aku bisa berubah kok. Itulah yang dikatakan manusia kepada Tuhan. Nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah diajarin. Aku bisa sendiri, aku bisa berubah sendiri kok. Aduh. Aku itu Tuhan, kata Tuhan tentunya ya. Tentu saudara, kalau saya berbicara seperti itu kan, nah disitulah kita sering sekali saudara, seperti Harun dan Miriam. Bukankah kepada aku Tuhan juga berbicara? Nah, itu masalah. Kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Kok aku tidak? Iya. Nah, di situ saudara sering sekali kita itu memberontak. Makanya kadang kita nggak mengerti apa itu dagingnya Tuhan. Iya. Kadang kita dibuat bingung. Emang dagingmu beda dengan kami? Sama-sama kok kamu dilahirkan oleh perempuan, saya juga dilahirkan perempuan. Emang kamu bedanya apa dengan saya? Gitu. Sulit saudara kita menerima kebenaran ini saudara. Satu hal yang paling bisa kita lakukan adalah tundukkanlah diri. Tundukkanlah diri kepada firman. Kalau orang membantah, tapi ternyata dia tidak menerapkan firman ini, itu orang yang tidak mengerti tentang jalan Tuhan. Itu saya masih pakai tidak mengerti. Kalau Tuhan pakai, kalau dia mau terus terang, sebetulnya itu orang bodoh. Pertama konsepnya, dia Tuhan, kita ciptaan, dia pencipta, kita makhluk ciptaan. Saudara tahukah saudara arti makhluk ciptaan? Makhluk ciptaan itu sebetulnya ketika disamaratakan semua makhluk ciptaannya, ketika dikatakan, dia tidak mengatakan manusia, tapi makhluk ciptaan. Saudara, makhluk ciptaan itu menerima pertumbuhannya dari Tuhan. Coba, kadang kalau kita lihat binatang piaraan, gitu. Coba lah perhatikan, apakah mereka berpikir? Gitu. Kalau mereka berpikir, apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka pikirkan nanti kalau mereka mati mau kemana gitu? Ada? Tumbuh-tumbuhan itu atau pohon-pohon, adakah mereka berpikir? Ketika mereka menjulang tinggi gitu. Lalu kalau mereka tinggal di hutan gitu ya. Dan
mereka sebetulnya menjaga terjadi keseimbangan di bumi ini, saudara. Manusia mulai belajar betapa pentingnya pohon-pohon. Oke, dengar. Tapi apakah manusia itu menyanjung-nyanjung pohon itu? Sekalipun pohon-pohon itu benar-benar sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia, iya. Tapi dari mana dia itu bisa bertumbuh menjulang tinggi? Ada yang mengatur dia kan? Bisakah dia itu bertumbuh sampai mencapai langit gitu, mencapai planet-planet gitu? Gak bisa kan? Walaupun dia hidup ribuan tahun. Iya. Sama semua makhluk ciptaan yang lain. Mereka mendapatkan garis hidup mereka. Berbagai macam kan. Ada yang namanya juga semak belukar gitu kan, dan sebagainya. Mungkin manusia berpikir, untuk apa gunanya semak belukar? Ternyata di bawah semak belukar itu ada kehidupan. Dan kehidupan yang ada di bawahnya itu menjaga semuanya bisa berlangsung hidup. Apa semua manusia bisa mengerti? Mana dia mengerti? Jadi saudara, ketika Tuhan katakan makhluk ciptaan, nah disitulah sebetulnya pada akhirnya manusia itu akan sadar. Manusia itu yang bernalar. Coba pikirkan, orang gila kan juga manusia kan? Betul enggak? Tapi apakah dia pernah memikirkan apa-apa? Apa yang dia pikirkan? Nggak tahu apa yang dipikirkan dia. Tapi yang pasti, apakah dia pikirkan surga neraka? Enggak. Apakah dia pikirkan kematian? Enggak lagi. Apakah dia takut akan kematian? Tidak. Bahkan dia mendatangi kematian. Apakah dia takut sama virus? Tidak. Tapi dia manusia kan? Tapi manusia yang sudah tidak punya nalar lagi. Tapi walau bagaimanapun kita katakan sepertinya mereka tidak diperlukan, menurut Tuhan semuanya diperlukan. Bahkan menjadi kontras pun. Coba perhatikan. Jadi ketika mereka dikatakan menjadi kontras, mereka semua melawan. Jadi ketika Tuhan ini berbicara, saudara ya, dia itu saudara benar-benar saudara bisa melihat gitu. Iya ya Tuhan ya. Kalau dia boleh ini ya merenung sendirian gitu ya. Kalau saya merenung sendirian gitu. Bagaimana ketika saya harus mengatakan kalau tidak ada saya maka kita semua akan binasa gitu ya. Kalau tidak ada daging ini, bukankah daging ini saudara? Saya pakai daging ini dulu ya. Saya nggak pakai daging saudara dulu. Kan kalau dikatakan apa sih bedanya daging Yesus dengan dagingnya Adam? Apa yang membuat mereka berbeda? Firman Tuhan aja. Bukankah
Adam juga. Ketika tanah liat itu diciptakan, bukankah itu diciptakan karena firman? Iya kan? Lalu masuklah roh Allah lagi, dihembuskanlah nafas. Beda dia kan? Yesus, apakah Allah menghembuskan nafas? Tidak. Tapi dia mengatakan kepada seorang perempuan, engkau akan mengandung. Nah, gitu kan. Lalu orang menganggap kelahiran dia ajaib. Iya kan? Padahal pada perjalanan hidupnya, coba saya perhatikan, dia menjalani kehidupan manusia biasa. Nanti selalu juga menemukan perkataan dia seperti perkataan daripada Tuhan yang Maha Kuasa ini. Sama. Apa yang membuat dia berbeda dengan kita? Apa yang membuat saya berbeda dengan saudara? Kok kita berbeda? Iya, memang kita berbeda. Cuman berbeda itu bukan sesuatu untuk kita sombongkan. Justru ketika kita itu seperti menjadi lebih tinggi daripada orang lain, justru itu adalah tempat yang paling rendah. Nah, siap nggak menerimanya? Istilah banyak orang mundur, saudara. Banyak orang mundur. Makanya kalau orang mau mundur, ya memang wajar, Tuhan aja ngomong kalau boleh. Lalu karena cawan ini, kemenangan Yesus itu adalah dia berdoa. Iya. Bayangkan sampai meletakkan kepala pun tidak ada. Padahal dia bisa buat apa-apa loh, apa aja loh, bisa buat apa aja. Dia bisa kumpulkan, misalnya ketika dia melayani, pergi dulu dan sembuhkan, ada orang kayak sakit gitu kan, tinggal sekali perkataan aja sudah sembuh. Dan kalau orang kayak itu mau memberikan seluruh hartanya, bisa, cukup dari mulutnya saja, satu kata saja, ya kan? Jadi semua. Tapi saudara, dia benar-benar menjalani satu kehidupan yang benar-benar berbeda karena daging dia bukan daging biasa. Sekali lagi ingat ya, apa hanya sih yang berbeda dari daging ini, saudara? Apa daging kita beda? Apakah pada waktu itu murid-murid bisa melihat bahwa daging Yesus itu berbeda dengan daging mereka? Kalau mereka tuh telah mempunyai pemahaman itu, wah, tentu mereka akan sulit sekali, saudara, untuk bergabung dengan Yesus. Sulit sekali. Sulit sekali mereka itu bisa bersekutu. Karena apa? Dagingnya berbeda. Mereka, si Yohanes nggak akan bisa menyederkan kepalanya di dada Tuhan, nggak akan bisa itu. Kalau daging saya berbeda dengan saudara,
Kalau saudara memahaminya gitu. Oh, saudara tidak akan bisa bergaul dengan saya. Istri saya mana bisa bergaul dengan saya. Jadi, apakah yang saya ucapkan itu? Itulah firman, saudara. Itulah kebenaran. Jadi itu bukan untuk disanggah, bukan untuk diperdebatkan. Gitu. Cuman kita itu suka berdebat, cari masalah. Harusnya kita cari kebenaran, bukan cari masalah, bukan cari kesalahan. Kenapa kita berbeda dengan orang yang belum menerima Tuhan yang datang kedua kali? Kenapa? Kadang-kadang kenapa ya mereka tidak bisa mendengarkan? Itu kan bukan urusan kita. Kan konsekuensi yang kita hadapi itu adalah kita telah ada di sini. Nah, disitulah kadang-kadang ketika rasanya kita itu kayak bingung gitu ya. Kayak kita itu selalu merasa rendah diri gitu ya. Di situ kadang Tuhan mau ngomong sama kita. Kamu mau di posisi mereka kah? Mau? Kamu di posisi mereka, mereka tetap ada di situ. Dan coba lihat kebingungan mereka. Kamu mau kayak gitu? Iya, tapi jangan kayak gini juga lah. Iya. Kalau kamu bilang kayak gitu, berarti kamu lebih pintar dari Tuhan. Iya juga ya. Berarti lah. Oke. Tapi karena kita itu, karena daging kita itu menjadi berbeda. Sekarang saya tanya lagi, apa yang membuat berbeda? Apa yang membuat berbeda? Apakah karena Yesus lebih hebat? Apanya hebatnya Yesus? Apanya? Dari mana dia? Orang dia menjalani kehidupannya. Dia dilahirkan oleh ibunya, dibesarkan oleh ibunya, makan sebelum dia bisa melakukan apa-apa, dilatih berjalan, diajari berbicara. Apa? Sama seperti manusia lain. Kalau orang sekarang mengatakan, oh dagingnya berbeda. Apanya yang berbeda? Apanya yang berbeda? Adam. Wow, kelahiran Adam. Hebat, saudara. Dahsyat kan? Kejadianku dahsyat, kata Daud. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tapi saudara, itu hanya pokoknya dia ngomong aja lah. Tapi apakah benar-benar dia itu memahaminya? Mana? Cuman pada waktu itu saudara, dia mengatakan itu. Dan yang dia katakan itu firman. Kebenaran. Nah, saudara, jadi perhatikan saudara, kita sedang masuk di satu firman gitu ya. Di mana firman yang kita dengar sekarang ini saudara, itu sudah melampaui pikiran manusia biasa. Sudah. Kalaupun ada orang paling pintar sekali di sini, paling pintar sekali, paling pencari apa lagi, kenal firman. Mungkin dia mau belajar. Tahu kan saudara?
sehebat apapun dia tidak bisa mengerti. Justru kepintaran dia akan menunjukkan kebodohan dia di hadapan Tuhan. Iya. Pertama-tama dia akan tersandung dengan saya. Pertama-tama dia akan melihat saya dari atas ke bawah. Dia akan cari tahu saya ini sekolahnya di mana, apa pengetahuannya. Dia akan selidiki latar belakang saya, bla bla bla. Itulah yang menjadi batu sandungan bagi dia. Iya. Kalau misalnya saya mengatakan ini firman Tuhan, sombong kali kamu. Tidak, nggak bisa kan dia kan? Nggak bisa. Apalagi kalau saya bilang daging saya berbeda dengan dagingmu. Udah habislah. Siapa dia? Ini kan pasti bingung kan? Semakin dalam, semakin bingung, saudara. Padahal tahukah saudara, semakin saya berani berbicara, semakin tampaklah Tuhan itu. Itulah konsepnya. Makanya dikatakan kalau tidak ada orang ini, saudara tidak akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah loh. Jadi memang kami nggak bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua. Iya nggak bisa. Habislah. Tetapi waktu saudara ingin kayak menganggap saya lebih gitu, di situ Tuhan menyingkir. Itulah saudara. Nah, dihajarnya lagi orang. Makanya sampai kalau dibuat sampai kontras itu berarti peperangan tingkat tinggi, saudara. Iya. Sampai si orang itu, misalnya saya ini, saudara ya, ketika mengetahui firman itu, saudara pikir ketika saya mengatakan yang tadi, saudara pikir iblis itu gak licik ya? Saudara pikir manusia itu gak licik? Sama kan, saya juga manusia kan? Licik dia. Iya. Diam-diam dia ingin mencari pujian dari manusia. Iya. Karena itulah kerusakannya. Iya. Kenapa Ayub sampai ingin mau mati? Karena dia itu tidak mau melukai hati Tuhan. Iya. Dan dia pun tidak tahu kenapa sampai dia punya pikiran kayak gitu. Di alam roh, Tuhan sudah berbicara sama iblis tentang Ayub. Kan itu bukan dikatakan kepada Ayub loh. Itu sudah dikatakan dia sebelum Ayub menulisnya. Tuhan sudah mengatakan itu di alam roh. Kamu tahu gak? Kamu lihat gak hambaku Ayub? Itu dikatakan Tuhan di alam roh. Ayub mana tahu itu, saudara, peristiwa itu. Tidak ada orang saleh seperti dia. Apakah Tuhan harus menunggu kesalehan Ayub? Tidak. Lalu begini, kalau dia mengatakan itu, apakah Tuhan mengharapkan manusia yang lain memuji-muji Ayub? Kok gak Ayub udah jadi Tuhan loh dia? Memang dia, saudara, bagaimana Ayub itu benar-benar seorang yang sangat berhikmat sekali. Takut akan Tuhan lagi. Gitu kan. Saleh lagi. Tapi bukankah iblis mau makan dia?
Iya kan? Tapi puji Tuhan, saudara, dia terus mencari kebenaran. Dia terus menjaga. Hebat sekali, saudara. Nah, di satu sisi dia menjalani hidup seperti itu. Di sisi lain sebetulnya dia seperti itu karena apa? Karena firman. Dan tahukah saudara, apa yang diucapkan oleh Tuhan itu sudah pasti. Mau bagaimanapun Ayub itu, saudara, bagaimanapun dia berusaha melawan itu, mana bisa. Orang sudah difirmankan tentang dia. Dia seorang yang saleh. Mana bisa berubah itu. Cuman yang belum diketahui oleh manusia adalah bagaimana iblis selalu dia itu menjadi kontras. Dia selalu ingin membantah. Memang itulah hakikatnya dia. Iya. Makanya mana mungkin iblis bertobat? Yang mungkin adalah dia binasa. Bertobat nggak mungkin. Yang mungkin adalah dia binasa. Dia nggak ada lagi. Dia dilemparkan ke neraka, katanya gitu kan? Cuma manusia pikir lagi, neraka dibakar. Mana bisa dibakar? Apanya yang dibakar? Rohnya dibakar gimana caranya? Kita pakai nalar. Tuhan itu adalah firman. Pakai firman dia. Pakai kata-kata dia. Makanya kata-kata Tuhan itulah yang akan menjadi kehidupan kita. Bukan perbuatan baik kita. Bukan segala yang tampil di luar. Hanya sekali lagi, saudara, ketika Tuhan mengatakan kontras. Nah, kali ini, saudara, orang yang paling baik, yang paling taat, yang sampai sudah mempersembahkan segalanya untuk Tuhan, meninggalkan masa mudanya, meninggalkan pasangannya, pergi kemana-mana beritakan Injil. Inilah ujian terakhir. Ujian kontras. Itu, saudara. Tapi dari semua yang kita dengarkan tadi, saudara, ketika saya mengatakan kan bebas, saudara. Kalau saya tidak mengatakan perkataan-perkataan tadi yang mungkin menyinggung daging saudara, yang merasa saya menyayangi saudara, perkataan-perkataan itu kalau tidak saya ucapkan, saudara tidak akan pernah melihat Tuhan. Iya. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara berani mengucapkan kata-kata itu? Saya sekarang, misalnya, dalam posisi ini, saudaralah. Saya, saya lengser ke Prabowo. Oke, sudah? Nggak ada. Oke, saya jadi manusia biasa, jemaat biasa. Oke, sekarang gantian posisi. Oke, sekarang itu adalah saudara. Oke, sekarang saya mau tanya, apakah saudara berani mengatakan kata-kata seperti yang saya ucapkan? Jawab sendiri ya, dalam hati saudara ya. Apakah ada dalam pikiran saudara sesuatu ketika saudara berani mengatakan? Atau apakah saudara berani mengatakan, oke, saya sanggup?
apakah ada dalam pikiran saudara sesuatu mengenai kesanggupan itu? Apakah ada? Ada nggak? Makanya saudara, ketika Elisa ingin mendapatkan 2 bagian rohnya Elia, apa kata-kata Elia? Apa kata-kata Elia? Elia itu tidak tahu saudara, apakah Elisa itu akan bisa menggantikan dia. Apakah memang dia penggantinya? Tuhan uji dia. Elia menguji dia kan. Dia pergi terus gitu. Lalu datang nabi-nabi yang lain gitu. Kamu gak tahu apa gurumu itu, Tuhanmu itu mau diangkat. Aku tahu, diamlah. Dia terus mengikuti. Sampai mereka menyeberang sungai. Sampai di jalan sungai itu kan. Sudah. Permintaanmu itu suka. Kata Elia. Elisa karena udah pengen kali dia. Kenapa dia pengen? Ya karena memang di dalam dia itu Tuhan memberikan sesuatu. Gitu loh saudara. Elisa itu terus memperhatikan gurunya. Saya juga gitu saudara. Dari dulu saudara. Saya kecewa dengan semua hamba Tuhan. Saya cari. Sampai saya tetapkan dalam hati saya. Inilah hamba Tuhan terakhir yang akan saya teladani. Berbicara mengenai guru kita. Ya kan? Oh Tuhan terus mengikuti perkembangan saya. Gitu. Oke. Tapi ingat, saya belum tahu loh. Saya nggak sadar loh bagaimana pilihan Tuhan di alam roh dulu. Saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu sekarang ini gimana kita itu mau. Saya akan mengatakan hal ini gitu. Sampai sebelum saya berani mengatakan hal ini, saya tidak tahu semua ini. Nggak tahu, nggak akan saya bilang sama saudara. Oh saya takut menjalaninya. Sebetulnya sama semua manusia itu kayak gitu. Musa juga kayak gitu. Dia ngelawan terus kan. Sampai akhirnya ya udahlah. Tapi disitulah mulai dia melihat. Waduh. Terkejut dia saudara. Mukanya bersinar. Nggak kuat dia saudara. Dan orang-orang melihat dia kagum sama dia. Iya. Tahu gak saudara? Ketika saya awal-awal itu menjadi hamba Tuhan, full time dulu. Sebelum full time yang sekarang. Itu saudara, saya boleh melihat. Benar-benar yang tadinya tidak bisa ngomong. Jadi bisa ngomong. Terlalu banyak sekali lah. Hal-hal yang membuat saya itu kagum sekali. Tapi sekarang ini saudara, ketika saya mengatakan semua itu saudara, saya mulai bahagia. Iya ya. Mana mungkinlah kami akan bisa berjumpa dengan Tuhan yang di Tiongkok itu ya. Nggak bisa. Mana mungkin. Mustahil itu. Ketika saya mulai berani bersekutu, saya mulai mengucapkan kata-kata ini saudara. Disitulah saudara saya jadi mengerti apa yang saya katakan. Tadinya saya nggak mengerti saudara. Tadinya saya nggak akan berani mengucapkan itu. Tapi begitu saya memahami, ternyata Tuhan yang berdaulat. Makanya ketika saya katakan,
daging ini adalah dagingnya Tuhan. Nah, bukan berarti daging saya istimewa dari daging saudara. Iya. Ternyata Tuhan yang Maha Kuasa itu ngomong kayak gitu. Oh, karena kebenaran itu ya. Disitulah saudara akan melihat orang yang sangat biasa dari penampilannya itu. Disitulah saudara akan mengagumi Tuhan. Tapi di satu sisi saudara, kalau tidak ada daging itu, daging yang biasa itu, kita tidak akan pernah melihat Tuhan yang sesungguhnya. Nggak ada kesombongan di balik kata-kata itu, tidak ada. Dia tidak sedang meninggikan dirinya, bukan. Tapi kata-katanya itu makin lama adalah kata-katanya Tuhan. Disitulah baru kita mengerti apa Tuhan, siapa Tuhan. Jadi mengerti. Saudara, saya menjelaskan kepada saudara bukan doktrinnya. Dari mana? Saya tahu semua ini. Saya ini saudara tipe orang yang kalau setiap kali mau berbicara itu, dari dulu saya ingat sekali saudara. Saya bukan tipe yang bisa misalnya mengolah kata-kata ini. Enggak. Saya enggak tipe seperti ini. Dari dulu. Tipenya saya begini. Saya harus yakin dulu. Saya harus mengalami dulu. Harus ada tek dulu. Baru saya berani berkhotbah. Dari dulu. Ketika saya persiapan selalu begitu. Saya mencoba ingin membuat diri saya menjadi seorang pengajar itu. Saya gagal terus. Gak bisa. Makanya saudara. Jadi ketika berbicara sekarang. Kayak apa ya. Apa adanya gitu ya. Gak ada konsep. Gak ada yang mau saya ngomongkan. Gak ada. Tapi ketika saya membuka mulut saya, diam-diam saya melihat Tuhan. Nah, gitu loh saudara. Iya. Lama-kelamaan saudara saya jadi tahu apa artinya bekerja sama dengan Tuhan. Lama-kelamaan saya jadi tahu gitu. Berawal ketika saya berani mengatakan tentang anak laki-laki itu. Iya. Itu benar-benar saya. Kalau orang lain pikir kalau ibu itu ketika saya katakan dia ibu saya gitu kan. Lalu ketika dia melihat, oh perempuan itu dilarikan ke padang gurun katanya gitu. Oh enak aja dia ke ini, dia ke tahtanya Allah. Tapi saya ke padang gurun. Itulah pikiran manusia saudara. Itu kan langsung pikirannya, saya lebih baik dari dia. Gitu loh saudara. Itulah pikiran manusia. Tapi apakah dia berani mengucapkan seperti saya mengucapkan? Enggak akan berani dia. Karena menurut dia itu sombong. Itu orang yang gak mengerti. Ketika Yohanes ingin membaptis Tuhan Yesus, Yesus datang kepada dia. Tahu saudara apa yang bilang Yohanes? Waduh, gak bisa. Ya kan? Dia lebih tinggi dari aku. Aku yang harus engkau baptis katanya.
Ya kan? Tapi apakah Yesus punya pikiran kayak gitu? Apakah dia merasa lebih tinggi daripada Yohanes? Apa dia lebih tinggi? Dia bilang, Yohaneslah manusia yang paling tinggi di antara seluruh manusia yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Tapi yang lebih kecil dari sorga. Ini saudara. Lebih tinggi dari dia. Lalu orang-orang perjanjian baru mengatakan, kita lebih tinggi daripada Yohanes. Kalau mereka sombong, seperti itulah saudara. Ketika kita keluar dari gereja kita, gereja kita yang lama, ketika kita dulu HKBP, tapi kita menjadi karismatik, merasa kita sudah lebih baik daripada gereja lama. Kalau saya mau boleh katakan, lebih parah gereja karismatik daripada gereja yang lain. Karena apa saudara? Telah menjadi sombong. Iya. Lihat saudara bedanya Yesus dengan Yohanes. Yesus sekalipun jauh lebih tinggi panggilannya daripada Yohanes, tapi dia harus menggenapi firman Tuhan. Itulah yang berbeda dengan Yesus. Iya. Yohanes bukan anak Allah. Dia bukan firman Tuhan. Tidak ada ayat yang mengatakan Yohanes bisa menampung seluruh kepenuhan Allah. Tidak ada. Tapi mengenai Yesus, di dalam Yesus, dia bisa menampung seluruh kepenuhan Allah. Tapi apakah dengan peninggian yang setinggi itu membuat Yesus menjadi sombong? Kalau dia daging biasa seperti Yohanes, dia pasti sombong. Cuman masalahnya, dagingnya berbeda dengan daging Yohanes. Tapi apakah dia itu mencari pujian dari manusia? Tidak. Ada orang yang datang sama dia, guru yang shalom, guru yang baik katanya. Apa kamu bilang? Baik. Aku tidak baik. Karena saudara, dengan pemuda itu mengatakan guru yang baik, dia itu itu perangkap iblis itu loh saudara, perkataan. Makanya kalau orang memandang kita itu baik, pasti nanti dia orang yang mengatakan kita paling tidak baik. Iya. Itu kebenaran saudara. Itu kenyataan. Kita mesti mengenali penipuan itu saudara. Disinilah kita belajar tentang penipuan itu. Apa salahnya mengatakan guru baik? Apakah memang Yesus tidak baik? Oh, memang dia sangat baik. Iya, sangat baik dia. Tapi ketika dikatakan guru yang baik, dia mengatakan tidak ada yang baik, hanya Tuhan yang baik. Itu dia saudara. Ketika Yohanes tidak mau, coba lihat ya. Kalau dari situ saudara,
Di situ kan benar-benar seolah-olah kan Yohanes itu sudah tahu siapa Yesus kan? Ya enggak? Ketika dia aku nggak sanggup membuka tali kasutnya pun aku nggak bisa, nggak berani aku. Apa kata-kata Tuhan? Yohanes, kita itu harus melakukan firman Tuhan. Nah, itulah pikirannya. Itulah namanya pikiran Kristus, saudara. Pikiran Yohanes tadi itu pikiran antikris. Nah, gitu. Jadi jangan takut sekali saudara dengan antikris. Nah, pengertian itu. Jadi jangan takut dengan kata-kata pendeta-pendeta. Selalu kan kayak gini. Uang sudah mau datang, baru jaga-jaga lah. Nggak usah dengarkan itu. Nggak ada gunanya. Jadi jangan usah dengarkan lagi orang mengatakan, wah elit global segala macam. Udah nggak usah dengerin. Nggak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah dengarkanlah firman Tuhan. Iya, itulah yang sangat berguna. Seandainya Yohanes sudah tahu tentang Mesias itu, seandainya benar-benar, tentu dia tidak akan mengatakan lagi kepada murid-muridnya ketika dia di penjara. Pikirannya jadi lain. Dia jadi negatif kepada Yesus kan. Seperti itulah kita. Seperti itulah orang yang tadinya ketika kita pertama kali keluar, wah, kita boleh saling mengasihi. Ya. Wah, orang mengasihi saya. Orang menganggap, wah, saya lah pendetanya mereka. Iya. Sama seperti tadi Yohanes sama Yesus. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, terjadi pemisahan. Makanya orang bisa membenci kita tanpa sebab. Iya. Orang bisa lihat kita itu bisa benci gitu loh. Nggak tahu alasannya apa? Apakah kita berbeda? Sama aja kita. Cuman yang berbeda adalah Tuhan mulai menampakkan diri. Kalau Tuhan menampakkan diri, engkau menjadi dibenci oleh dunia ini. Itu sudah masalah. Kalau saya tidak mengucapkan semua kata-kata ini, saudara, saya tidak akan dibenci. Iya. Kalau saudara tidak mengucapkan kata-kata ini, engkau tidak akan dibenci. Itulah sebetulnya fungsi daripada kata-kata menjadi kontras itu. Semua penderitaan yang lain boleh ditangkumnya. Iya. Karena dalam pikirannya, aku mengasihi Tuhan. Aku menunjukkan kepada Tuhan. Aku ingin membalas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong. Tapi Tuhan yang sama, yang katanya dia sembah, ya kan? Mengatakan hal yang tidak sesuai dengan konsepnya. Dia jadi berubah, membenci Tuhan itu. Lupa semua. Iya. Disitulah nanti saudara, orang-orang pada akhirnya akan bertakkan gigi. Iya.
Ketika seiring dengan perjalannya waktu, saudara, mereka mulai melihat kehidupan. Ketika mau tidak mau, mereka mencari Tuhan. Disitulah ketika mereka benar-benar mencari kebenaran. Tadinya kan mereka masih bilang begini, pencinta-pencinta kebenaran. Nah, saudara, mereka yang punya kebenaran. Emang iya pengajaran mereka mungkin sudah lebih tinggi daripada gereja lain. Tapi coba lihat, tidak berapa lama mereka yang ikutin, sudah pindah mereka. Sudah jadi gereja mula-mula lagi. Coba. Jauh sekali tinggal, saudara. Iya, sama, saudara. Kok jika kita bilang gereja Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan. Makanya orang bilang, wah, Yahweh, Adonai. Balik jauh kali loh, saudara. Iya. Yeshua HaMashiach. Waduh. Bapak Yahweh. Waduh. Balik jauh kali ke belakang. Anda bisa mendengarkan perkataan ini. Apalagi kalau saya katakan, daging ini berbeda dengan daging yang lain. Waduh, itu langsung. Karena gak ngerti, saudara. Padahal yang saya katakan itu adalah dagingnya Tuhan. Sebetulnya itu. Kalau saya tidak mengatakan, kalau saya tidak berani mengatakan itu, artinya saya tidak sedang makan firman. Tapi ketika saya mengatakan itu, itulah artinya makan tubuhnya Tuhan. Nah, gitu loh. Siapa yang bisa menerangkan itu? Siapa yang bisa? Harus Tuhan yang bisa menjelaskan itu. Saya mana bisa menjelaskan itu, gitu loh. Nggak bisa saya mengatakan itu. Nggak ngerti saya. Nah, itulah tadi, saudara. Dirampas ke tahtanya. Dirampas dulu saya, gitu loh. Dirampas itu sakit. Umur tarik gitu kan. Sampai di tahta baru tenang. Sudah, tenang kan? Kamu sudah nggak di situ lagi. Gitu loh, saudara. Oh gitu ya. Tapi pikiran saya masih di sana kan. Nah, gini caranya. Mulailah diajar saya berani bicara. Waktu kamu berani bicara, disitulah akan terjadi goncangan di sekeliling. Terjadi semua. Tuhan bilang, jangan takut. Itu baru permulaan. Jangan rilis hatimu. Jadi itu yang harus saudara pegang. Jangan pikirin yang lain. Jangan pikirin sakitmu. Jangan pikirin utangmu. Sudah bicara kayak gitu, saudara. Wah, kita gak mikirin utang. Beda kali orang. Emang kalau kamu pikirkan kamu bisa menyelesaikan utangmu? Bisa nggak? Cobalah. Sampai dibuat kita nggak tahu lagi kemana berutang. Nggak tahu mau bayar kemana. Cobalah. Masih coba mau bayar. Tapi Tuhan, lawanlah terus. Padahal Tuhan cuma bilang kayak gini, tenangkan hatimu. Mau orang katakan apa tentang pikiranmu, kenapa mesti kamu pikirkan? Apakah itu meninggalkan tanggung jawab? Lalu kenapa Tuhan bilang? Kenapa dia berfirman? Kalau orang merampas hartamu, kalau orang meminta hartamu, meminta bajumu, kasih juga jubamu. Kenapa Tuhan bilang kayak gitu? Kenapa Tuhan katakan berbagi orang miskin? Kenapa Tuhan katakan dia tidak mempunyai
tempat untuk meletakkan kepalanya aja nggak bisa. Lalu kenapa kamu bingung nggak punya rumah? Iya kan? Waktu kita berani mengucapkan firman-lah, disitulah kita melihat Tuhan yang sesungguhnya. Termasuk firman yang mengatakan daging ini dagingnya Tuhan. Nah, itu. Emang kalau saya bilang itu, saya jadi Tuhan kah? Tuhan tetaplah Tuhan, manusia tetaplah manusia. Itu kebenaran. Dengan mengatakan itu, saya tidak mengatakan saya Tuhan. Tetap Tuhan di hati saya adalah Tuhan yang di sorga. Pencipta saya. Itu gak bisa berubah. Kalau saya diizinkan minum cawannya, itu karena dia, bukan karena saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman ini. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin.